Dengan adanya perkembangan zaman, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Di zaman sekarang, masyarakat banyak sekali yang ingin sesuatu secara cepat atau instan. Untuk zaman sekarang, khususnya kaum millennials, banyak sekali kebutuhan masyarakat yang diinginkan terkait dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah kebutuhan finansial. Sehubungan dengan kebutuhan kaum millennials untuk mengatur keuangan mereka, banyak financial planning yang memasarkan jasa mereka di media sosial. Melalui media sosial, financial planning dengan sangat mudah menarik minat kaum millennials, karena banyak sekali pengguna dari media sosial merupakan kaum millennials. Dengan hadirnya financial planning dan dengan sangat mudahnya ditemukan melalui media sosial, banyak kaum millennials yang tertarik untuk menggunakannya. Dengan bermunculannya financial planner di media sosial seperti Jonathan M, Joska, QM Financial, dan lainnya yang merupakan financial planner terkenal di Indonesia, menjadikan kaum milenial sebagai target market mereka. Salah satu financial planner terkenal di Indonesia yaitu PT Joska Financial Indonesia atau disebut dengan Joska. Dari sumber-sumber yang bermunculan, menyatakan bahwa pengikut dari financial planner Joska dapat dikatakan banyak. Namun, pada tahun 2020 ini, Joska makin terkenal atau semakin banyak bermunculan terkait dengan kasus dana investasi. Dari kasus yang telah dilakukan oleh Joska, ia telah melakukan penipuan terhadap konsumennya, serta konten media sosial yang berisikan tentang fear mongering atau kampanye yang menjual ketakutan. Di media sosialnya, mereka menyebarkan seberapa besar biaya pendidikan taman kanak-kanak, biaya persalinan, dan beberapa lainnya. Dan dari kasus tersebut, banyak dari konsumennya yang melaporkan Joska atas tindakan yang mereka lakukan. Dari kasus ini akan merubah persepsi masyarakat terhadap financial planning dan financial planner. Bisa saja persepsi masyarakat terhadap financial planner menjadi positif atau bahkan menjadi negatif. Dan ini menjadi tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui karakteristik target market dari financial planning dan financial planner. Yang kedua, untuk mengetahui motivasi yang dimiliki oleh target market terhadap financial planning dan financial planner. Yang ketiga, untuk mengetahui persepsi para kaum milenial yang mengetahui kasus Joska terhadap financial planning dan financial planner. Yang keempat, untuk mengetahui persepsi kaum milenial yang tidak mengetahui kasus Joska terhadap financial planning dan financial planner. Yang kelima, untuk mengetahui proses pembelajaran kaum milenial mengenai financial planning serta profesi financial planner. Yang keenam, untuk mengetahui komunikasi dalam strategi pemasaran yang diminati oleh kaum milenial terkait dengan financial planning. Teori yang digunakan sebagai dasar dari wawancara ini adalah teori-teori yang kami pelajari di mata kuliah Consumer Behavior. Pertama, ada teori motivasi yang menggunakan teori Maslow Hierarchy of Needs. Lalu, ada teori Consumer Perception yang menjelaskan proses selection konsumen dalam mempersepsikan suatu objek. Kemudian, ada teori Consumer Learning yang dapat menjelaskan bagaimana proses belajar konsumen terkait financial planning dan financial planner. Aku Farhan Mariska, aku mahasiswa semester 5 UMN jurusan manajemen. Jadi perkenalkan, nama aku Aurel Matiusan. Untuk umur aku saat ini 20 dan lulus dari Prodi Manajemen tahun 2008. Kenalkan diri, namaku Brighton Jordi, usiaku 20 tahun. Aku dari Manajemen 2018 juga salah satu anggota KSPM UMN ya. Aku Rebecca dari Manajemen 2018, umur aku 20 tahun. Aku Brian, sekarang aku usia 20. Financial planning itu perencanaan keuangan untuk kedepannya. Oke. Kalau financial planner? Orang yang merencanakan. Oke. Financial planning itu merupakan memetakan bagaimana kita buat rencana keuangan kita. Planner itu adalah orang yang membantu kita untuk membuat financial planning itu. Kalau financial planning setahu aku metodenya gitu ya. Kalau financial planner itu kayak kita pakai jasa gitu deh kayaknya. Tahu aku planning itu kita yang ngelakuin diri sendiri ya, kita ngerancanain uang kita sendiri, finansial kita sendiri. Dan untuk planner setahu aku itu orang yang memberikan saran atau konsultan gitu yang berhubungan dengan finansial biar kita mencapai goals kita ya. Kita ngomong planner dulu ya, pihak-pihak tertentu yang melakukan
suatu financial planning itu sendiri. Nah, financial planning itu sendiri kita membuat rencana portofolio keuangan kita mau dikelola seperti apa sih? Maksudnya kayak kita pengeluarannya seperti apa, kita pemasukannya seperti apa, kita investasi kemana, kita pakai untuk usaha apa, seperti itu. Goals aku sih umur 50 tahun aku nggak mau kerja lagi gitu. Jadi kalau bisa ada passive income-nya. Kita pengen punya misalnya financial freedom gitu kan. Misalnya kita udah ngumpulin dari sekarang dan kita pengen supaya kita bisa bebas buat nge-spend duit kita nanti ke depannya. Kalau bisa 40 tahun udah pensiun kali. Kira-kira di sekitar umur 30 tahun aku mau udah bisa financial freedom ya. Sekitar umur, katakanlah untuk maksimalnya 30 tahun itu udah memiliki passive income yang katakan istilah orang sekarang itu financial freedom lah. Pernah dong, dulu emang dari SD memang diajarin kan kayak kalau misalnya dikasih uang 10.000, misalnya 2.000-nya ditabung, 8.000-nya buat diganti. Jadi udah ada di awal tuh udah dipotong dulu buat tabungan. Iya, aku kurang lebih karena di KSPM juga pernah diajarin juga kan. Jadi biasa dibagi-bagi gitu. Misalnya dari penghasilan kita 50% buat kebutuhan sehari-hari, 30% buat kita bisa buat hiburan misalnya. Nah, sisanya buat investasi. Kalau financial planning itu ngerencanain keuangan sendiri ya, aku sekarang emang menggunakan financial planning juga, cuma masih simpel ya, palingan pengeluaran pendapatan aja. Pasti manfaatnya dalam jangka panjang ya. Jadi karena udah ada rencana ke depannya gitu. Jadi aku udah misalnya nyiapin duit kan investasi berapa persen tiap dapat gaji misalnya. Jadi ke depan ada gambaran tuh kalau beli rumah duitnya udah ada belum, atau buat pensiun dini uangnya kira-kira buat kebutuhan per bulannya udah cukup atau belum. Manfaat yang aku rasain sih jadi aware ya, kayak pengeluaran aku ternyata banyakan di makanan atau banyakan di transportasi, jadinya ke depannya itu bisa lebih ngurangin food atau transportasinya itu. Sejauh ini sih belum pernah ya, mungkin karena masih mahasiswa juga duitnya masih belum sebanyak itu ya. Kalau financial planner aku belum sih. Kayaknya kemarin juga pernah dibahas di kumpulan teman-teman gitu kan, karena juga berkaitan dengan investasi, karena aku juga ada komunitas gitu. Kalau tahun ini yang dia kena kasus yang sampai akhir-akhir tutup itu aku mulai gali lebih dalam. Joska, sebenarnya kan aku anggota KSPM juga, itu sempat dibahas gitu. Soalnya Joska itu kasusnya tuh ada hubungan sama sekuritas yang UMN gitu. Jadi kita sempat bahas di situ sih. Itu konten-kontennya banyak kayak takut-takutin gitu menurut aku ya, kayak nanti kalau kalian nggak begini nanti kejadiannya kayak gini. Padahal sebenarnya ya balik lagi sih ke orangnya masing-masing. Yang ini agak relatif ya, tapi kalau menurut aku mungkin itu postnya itu sebenarnya ada benarnya. Jadi kayak dia memang memberikan informasi misalnya kayak biaya atau biaya mengurus anak dan sejenisnya itu kan itu boleh-boleh saja kan dia memberikan aktualisasi data gitu. Tapi kalau mungkin yang jadi permasalahan adalah ketika orang yang ditarget atau konsumen yang lihatnya itu dia langsung merasa, wih kok ini mahal banget, terus ini baru mau melakukan itu kira-kira jadi nggak jadi. Ini aja ya, kan dia sebenarnya agak nakut-nakutin gitu kan. Tapi mungkin aku ambil positif kayak jadi kita harus nyiapin duit untuk masa depan aja sih. Kayaknya kurang deh, karena pengennya tuh dikasih tahu loh, lebih ke kayak manfaat dan ajakan sih dibanding ngajak tapi bawa rasa takut gitu. Bermanfaat tentu, karena kan kayak misalnya meskipun dia ngasih misalnya yang harga rumah sakit misalnya harga yang lumayan mahal atau rumah sakit yang bagus, yaitu kita nggak bisa langsung terima itu sebagai, ternyata biaya rumah sakit itu mahal banget. Enggak, karena kan itu memang dia kasih harganya dari rumah sakit yang mahal gitu atau yang kelas atas misalnya. Jadi kayak kita bisa bikin patokan bahwa ternyata yang dia
kalau misalnya biaya rumah sakit itu tuh yang lumayan mahal tuh segini. Jadi kan kita harus cari lagi misalnya rumah sakit yang lain, atau kita bisa compare lagi. Pesan yang disampaikannya itu bagus, cuma kayak tadi lagi penyampaiannya itu kayak bener-bener nakut-nakutin orang gitu. Akar ya, dia keren sih, maksudnya ada di beberapa acara juga pernah denger juga. Terus dia kalau nggak salah aku juga pegang PT Amarta sama Maesa ya kalau nggak salah. Pokoknya kerja sama Joska itu bertiga gitu kan. Orangnya tuh sebenarnya punya visi dan misinya tuh baik gitu kan, karena dia memang pengen memajukan literasi investasi di Indonesia. Di kasus Joska-nya tuh agak disayangkan aja ya. Soalnya kayak Joska itu sebenarnya prospek kedepannya menarik, tapi kenapa dia salah jalan gitu kan? Ternyata dia tergoda sama duit juga akhirnya. Lihat, kalau sesudah sih aku agak bingung juga sih ya, karena kan kita juga lihat kasusnya ini kenapa bisa jadi kayak gitu kan, tetap aja tanggung jawab CEO-nya, tanggung jawab si Akar juga kan kalau udah kejadian kayak gini. Sebenarnya pengaruh banget. Nah, seandainya nih si Akar Abiasa, kan sekarang Joska udah dicabut ya izinnya sama OJK. Seandainya dia membuat brand baru lagi, brand financial planner yang baru lagi, kira-kira kamu percaya nggak dengan brand baru yang dia buat? Apakah kamu akan tetap percaya dengan brand si Akar Abiasa ini kalau dia bikin brand baru? Kalau secara personal mungkin iya, karena kan memang value dan visinya itu memang baik atau mulia gitu lah ya. Tapi mungkin yang harus diperbaiki adalah ketika dia harus mendirikan brand itu secara legal dan memang sudah tersaring dari OJK atau FWI-nya. Jadi mungkin untuk kedepannya kalau misalnya ada, aku mau gitu, pengen coba-coba gitu, financial planner ya, cari dulu nih di OJK emang beneran terdaftar atau enggak, beneran lembaga keuangan apa enggak, legalitasnya gimana, baca kontraknya dulu. Mungkin orang akan lebih takut gitu ya, karena kan masuk, oh ada financial planner yang kena nih, mungkin yang lain juga gitu nggak ya, jadi kan orang mungkin lebih konservatif ketika waktu pas itu. Tapi kalau orang memang mengetahui dari financial planner-nya ini memang dia percaya dan itu bagus, ya itu bisa aja gitu. Berarti kan penilaian orang tetap nggak berubah. Lebih was-was gitu sih. Jadi kalau mungkin mau sebelum pakai jasanya harus lihat CEO track record ke belakangnya gimana. Pernah ada kasus apa enggak? Kayak punya duit banyak pun kalau kita nggak manage itu pasti cepat habis juga, karena kan kita nggak tahu ini udah duit, misalnya duitnya dapat kita berapa tapi kita spendnya lebih dari itu, kan lama-lama defisit gitu kan. Untuk jangka panjangnya belum tentu tujuan aku tercapai sih, soalnya kan aku jadi nggak ada gambaran gitu kan. Harus misalnya aku mau beli rumah di umur 30, aku harus nabung berapa nih dari umur berapa dan nabungnya berapa, aku jadi nggak tahu gitu kan. Bisa jadi cuma jadi wacana doang beli rumahnya. Mengelola keuangan atau enggak tergantung diri dia sendiri, cuman palingan dia jadi nggak aware sama situasi finansialnya. Dan mungkin kalau misalkan ada kredit kan, kreditnya makin banyak kita nggak tahu, dan kita juga nggak bisa ngeplan gimana biar ngurangin kreditnya itu ya. Seperti kata pepatah ya, besar pasak daripada tiang, pasti kita pengeluarannya jauh lebih besar daripada pendapatan. Kalau misalnya sampai nggak ke-handle, itu kita masih bisa merasakan, oh duit kita masih selalu kurang gitu loh. Pasti jadi Karakteristik target market financial planner seperti Joska, JM Financial, dan juga Zap Finance adalah kaum milenial yang sudah aware terhadap financial planning maupun financial planner, namun masih termasuk ke dalam non-user maupun light user. Non-user itu sendiri adalah seseorang yang belum pernah menggunakan jasa financial planning maupun financial planner. Sedangkan light user itu adalah seseorang yang sudah pernah menggunakan financial planning ataupun financial planner, namun hanya 1 hingga 2 kali penggunaan saja. Karakteristik target market ini terlihat dari cara marketing financial planner tersebut yang lebih memberikan informasi dan juga pengetahuan terhadap pemula mengenai financial planner ini. Selain itu, financial planner juga mengadakan suatu kelas khusus yang digunakan untuk pelatihan mengenai financial planner itu sendiri. Selain
Selanjutnya adalah motivasi yang dimiliki oleh kaum milenial terhadap financial planning maupun financial planner jika kita lihat berdasarkan teori Maslow Hierarchy of Needs adalah safety needs, karena hal ini terlihat dari keinginan para responden untuk mencapai financial freedom mereka di usia tertentu ataupun pensiun dini, agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dan juga kebutuhan hidup keluarga tanpa harus bekerja lagi ke depannya. Persepsi kaum milenial yang mengetahui kasus Joska terhadap financial planning dan juga financial planner dapat dikatakan positif. Namun, responden menganggap financial planning dan juga financial planner ini dapat diarahkan ke arah yang negatif. Responden menganggap financial planning ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan yang dapat digunakan untuk mengatur keuangan mereka sehari-hari sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan dapat memenuhi kebutuhan dengan cukup. Sedangkan financial planner ini dianggap sebagai suatu alternatif jika responden sudah tidak lagi mampu untuk mengatur keuangannya itu sendiri. Selain itu, financial planner juga dapat digunakan ketika responden ingin mengatur keuangannya dalam hal investasi. Namun, dengan adanya kasus Joska ini, maka responden akan lebih berhati-hati dan juga selektif apabila ingin menggunakan jasa financial planning ini di kemudian harinya. Sehingga persepsi responden terhadap financial planner ini mulai bergeser ke arah yang lebih negatif karena responden takut akan mengalami kerugian jika menggunakan financial planner yang tidak terpercaya. Persepsi kaum milenial yang tidak mengetahui kasus Joska terhadap financial planning dan juga financial planner dapat dikatakan positif. Responden memandang bahwa financial planner ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi mereka untuk mengatur keuangan mereka supaya seseorang lebih sadar dengan kondisi finansialnya agar dapat mengatur pemasukan serta pengeluarannya di kemudian hari. Terkait financial planner, responden masih memandang bahwa financial planner ini merupakan suatu hal yang sangat positif karena dapat membantu responden untuk mengatur keuangan mereka ataupun membantu orang-orang yang pada awal tidak memiliki waktu untuk mengatur keuangannya secara baik, maka akan dapat terbantu dengan adanya financial planner ini. Tidak hanya itu, dengan adanya financial planner ini dapat membantu orang-orang yang tidak mengerti secara baik dan juga secara tepat bagaimana cara mengatur keuangan. Maka dengan adanya financial planner ini, masalah tersebut dapat terbantu. Proses pembelajaran kaum milenial terhadap financial planning dan juga planner ini dapat dipelajari melalui behavioral learning, yaitu cognitive learning dan juga operant conditioning. Dalam operant conditioning ini, responden dapat belajar mengenai financial planning karena adanya suatu positive reinforcement. Dengan menerapkan financial planning sejak kecil, misalnya dengan menyisihkan uang jajan untuk ditabung, sehingga responden dapat membeli barang yang diinginkan atau goals yang diinginkan dengan tepat. Pada akhirnya, perilaku menabung ini akan terus terbawa hingga dewasa. Selain itu, responden juga belajar mengenai financial planning maupun financial planner melalui cognitive learning, di mana responden memiliki kebutuhan untuk merencanakan keuangannya sejak dini. Sehingga responden mencari tahu informasi mengenai financial planning dan juga informasi mengenai financial planner. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami menyarankan beberapa saran strategi marketing yang dapat dilakukan brand financial planner lain untuk menyasar target market kaum milenial. Yang pertama, menunjukkan lisensi atau sertifikasi yang dimiliki financial planner kepada audiens supaya kaum milenial dapat lebih percaya dan tidak was-was. Kedua, mengadakan kelas-kelas pelatihan mengenai financial literasi yang diajarkan langsung oleh financial planner dari brand tersebut. Yang ketiga, melakukan endorsement ke pihak lain seperti influencer atau selebriti untuk memasarkan produk financial planner atau kelas financial planning yang dimiliki brand. Karena milenial tidak mudah percaya jika brand hanya melakukan marketing dengan mempromosikan sosok founder brand saja.